Nah, ini teman-teman, saya akan mereview sebuah motor matic dari pabrikan Honda, yaitu PCX 150 tahun 2018 tipe ABS. Ini saya dapatkan unitnya second tahun 2018, tapi masih sangat-sangat low kilometer. Kilometernya masih sekitar 500-an. Ini adalah tipe ABS, anti-lock brake system. Tapi sayangnya Honda hanya memberikan ABS hanya di depan saja. Untuk bagian belakang belum dikasih fitur ABS-nya. Entah kenapa, saya belum tahu alasannya. Tapi menurut saya naikannya pun sangat-sangat nyaman. Walaupun hanya ABS di bagian depan saja. Untuk Honda PCX semuanya sudah menggunakan keyless dan alarm anti maling. Saya akan membahas bagian kokpitnya. Di sini Honda PCX sudah full digital, teman-teman. Kita bisa melihat kecepatan, jam, konsumsi bahan bakar, dan panel bahan bakarnya. Lalu di sini ada trip dan total. Ini adalah kilometernya, masih sekitar 500-an. Lalu bagian atas kita akan melihat tampilan sen kiri, sen kanan, dan ada fitur hazardnya. Karena ini ABS, sehingga kita dapat melihat di pojok kanan itu penunjuk ABS-nya aktif. Lalu untuk bagian stang kanan, kita menemukan ada tombol ISS atau idling stop system, lalu ada tombol hazard, lalu ada electric starter. Lalu bagian kiri kita bisa melihat ada lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan tuas sen kanan dan tuas sen kiri. Karena PCX sudah depan belakang menggunakan cakram, sehingga kita akan menemukan bak oli rem bagian kiri dan bagian kanannya. Yang saya suka dari PCX itu adalah stangnya yang naked. Jadi menurut saya lebih gagah saja sih, teman-teman. Lalu untuk area keyless-nya, kita tidak disuguhkan anak kunci, tapi kita disuguhkan menggunakan remote. Ini remote-nya, teman-teman. Dan untuk membuka bensin dan jok pun juga langsung dari depan. Contoh, kita akan pencet membuka bensinnya. Lalu tuas membuka jok. Bagasinya sangat luas, teman-teman. Di sini ada ruang penyimpanan aki. Untuk joknya atau kulit joknya, ini menurut saya lebih mewah daripada pesaingnya. Karena kita diberi beberapa aksen buat apa ini ya? Seperti hiasan saja, teman-teman, melihatkan bahwa Honda PCX itu adalah motor eksklusifnya Honda. Dan untuk bentuk joknya pun dibentuk, teman-teman, di shape. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak cekungan, dan ini juga ada cekungan di sini. Ini bagi pengemudi sangat-sangat nyaman. dan juga lebar, teman-teman.
Lalu untuk bagian behelnya, di sini cover plastik, sehingga lebih kelihatan besar. Tapi ini diwarna senada dengan bodinya. Mewah banget teman-teman. Menurut saya ini motor paling mewah. Dia kesannya sangat-sangat menyatu. Dan ini hanyalah aksesoris tambahan ya teman-teman, Hayaitetsu. Ini hanya tempelan saja sih. Kalau bosan bisa dilepas. Saya tampilkan atau saya pasang agar kesannya tidak polos. Untuk bagian bodi belakang, Honda PCX hanya ditempeli logo timbul dan tidak ada banyak permainan warna di bodinya. Karena motor ini motor eksklusif, jadi pewarnaannya pun juga tidak banyak. Jadi hanya satu warna saja. Untuk bagian stop lamp, ini bentuknya lebar, tegas, dan modern. Lalu di sini ada aksen chrome. Ini hanyalah hiasan dari Honda Genuine Accessories originalnya. Teman-teman mungkin bisa beli di dealer-dealer Honda di kota-kota, pasti ada. Untuk mufflernya atau knalpotnya pun juga sama. Ujungnya saya memberikan HGA juga, Honda Genuine Accessories, yang PNP langsung. Jadi lebih kelihatan besar dan panjang, kokoh. Untuk bagian mesinnya, bagian kanan, kita akan melihat radiator. Zaman sekarang radiator itu sudah wajib untuk motor-motor 150. Ini adalah bentuk covernya. Untuk kaki-kakinya, PCX menggunakan velg ring 14 dan dibalur ban ukuran ini teman-teman, 120/70 ring 14 dan remnya cakram. Untuk bagian shockbreakernya, inilah yang menurut saya kurang. Menurut saya teman-teman, seharusnya ini Honda PCX sudah diberikan shock tabung atau diameter shocknya yang lebih besar. Karena motor segambot ini, kalau saya lihat-lihat, shocknya terlalu kecil-kecil bagian belakangnya. Tapi ini menurut opini saya teman-teman. Tapi untuk kenyamanan, nyaman. Oke juga sih. Dia bisa meredam getaran yang cukup lumayan bagus. Lalu di sini ada mudguard yang pabrikan pesaingnya belum diberikan, dan PCX sudah memberikan mudguardnya atau selebor dalam atau selebor kolong. Ini sangat berfungsi teman-teman, sehingga ruang mesin bagian dalam sini itu tidak kotor. Lalu untuk bagian kepala atau headlampnya, di sini kita bisa melihat visor yang sangat manis dan simple. Lalu untuk bagian headlampnya, ini sudah menggunakan LED teman-teman. Bentuknya garang banget, dia menarik ke atas dan lebar. Oke sekali lah. Kalau desainnya jangan diragukan teman-teman. Ini sangat-sangatlah istimewa dan sangat-sangat eksklusif menurut saya. Karena ini tipe ABS, teman-teman bisa melihat di bagian selebornya depan itu terdapat tulisan ABS teman-teman. Ini asli. Untuk peleknya depan ring 14 dengan dibalut ban ukuran 180 ring 14. Lalu ini teman-teman bisa melihat, ini adalah rangkaian dari ABS-nya. Ini adalah bagian ruang mesinnya atau cover CVT-nya. Di sini ada filter udara, lalu ada ruang CVT,
Ini adalah bentuk dari footstepnya. Kalau dilipat sangat rajin. Lalu ini adalah pijakannya. Ini saya beli juga dari Honda Genuine aksesoris originalnya. Lalu untuk bagian tengah sini, ini saya juga modifikasi dengan Hayai Detsu. Untuk legroom, jangan khawatir teman-teman. Orang yang tingginya sekitar 170 sampai 175 masih nyaman-nyaman saja. Lalu Honda PCX memberikan ruang penyimpanan di bagian kiri dan terdapat power outletnya untuk mengecas HP. Berikut adalah suara mesin dari Honda PCX. Halus, khas Honda. Sekilas adalah penjelasan singkat dari saya mengenai Honda PCX lokal tahun 2018 tipe ABS. Untuk plus minusnya saya belum bisa membahas karena ini saya mendapatkannya barusan. Tapi kalau kita mencari top speed untuk motor ini, kayaknya tidak bisa, karena ini adalah motor harian untuk santai teman-teman, bukan untuk motor untuk balapan atau motor untuk mencari top speed. Kalau untuk harian saya rasa sangat-sangat cukup sekali. Kita akan dimanjakan dengan ABS nya, dengan fitur-fitur keamanannya, dan kita juga dimanjakan dengan legroom atau ruang kaki yang sangat-sangat nyaman. Untuk handlingnya saya sangat suka sekali karena perjalanan jauh pun tidak merasakan lelah di tangan atau pegel di tangan. Enak teman-teman. Apabila teman-teman mempunyai motor yang sama, bisa dibahas, atau misalkan saya ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar teman-teman. Terima kasih ya teman-teman.